Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah digital kita. Siapkan diri kalian karena hari ini kita bakal pakai insting detektif kita buat ngebongkar sebuah laporan teknologi forensik dan melihat langsung ilusi serta arsitektur sebenarnya di balik Republik GCV. Fokus kita hari ini simpel aja sih. Kita bakal nguliti lapis demi lapis arsitektur perangkat lunak platform ini buat ngejawab satu pertanyaan penting. Apakah Republic GCV ini beneran masa depan dunia kripto? Atau ya cuma simulasi cerdik aja buat ngecoh kita? Mari kita buktikan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus samain persepsi dulu nih soal apa itu blockchain yang sebenarnya. Secara matematis, sistem ini wajib banget terdesentralisasi, diamankan pakai kriptografi, dan divalidasi sama jaringan node yang independen. Ingat ya, standar ketat ini bakal jadi pisau bedah kita sepanjang obrolan ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, node palsu dan dompet kosong. Coba kita mulai pembuktian ini dengan ngelihat tampilan luarnya dulu ya, yang biasa dilihat langsung sama penggunanya di layar mereka. Nah, di sini kelihatan banget bedanya antara janji manis dan kenyataan. Mereka dengan bangganya ngeklaim punya quantum node servers, tapi realitas forensiknya bener-bener nol besar. Nggak ada jaringan nyata, nggak ada penemuan sesama peer, bahkan alamat IP juga nggak saling komunikasi. Animasi keren waktu membangun node itu ternyata cuma simulasi kosong aja. Pola kayak gini juga kejadian loh di dompet digital mereka. Katanya sih dompet kripto peer-to-peer. Tapi pas dicek, semua elemen penting kriptografi malah hilang. Nggak ada private key, nggak ada tanda tangan digital, apalagi biaya gas. Alih-alih jadi brankas yang aman, ini tuh fungsinya sama persis kayak skor di video game, cuma angka yang ditampilin dari database biasa. Terus, gimana sama sistem tokennya? Token GLT dan sistem reward mereka itu ternyata cuma ekonomi semu yang dibikin kayak main game. Angka yang naik terus di layar itu bukan aset digital sungguhan yang berharga, tapi sekedar poin internal di server terpusat. Dan yang pasti, aset ini nggak bakalan bisa ditransfer ke blockchain publik manapun. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Realitas sistem terpusat di balik layar. Kita udah kelar bahas ilusi di tampilan depannya, sekarang waktunya kita bongkar apa yang sebenarnya jalan di belakang. Faktanya, arsitektur mereka itu luar biasa. Biasa aja, sangat tradisional. Laporan forensik nunjukin kalau aliran datanya tuh standar banget. Dari browser kalian, masuk ke front-end React, terus diterusin ke API Node.js biasa, dan ujung-ujungnya mumpul di database SQL konvensional. Bener-bener nggak ada tuh yang namanya desentralisasi di sini. Jadi inti masalahnya gini, satu server itu ngontrol semuanya. Ibaratnya kayak raja absolut. Karena mereka nggak punya lapisan konsensus sama sekali, otomatis data kalian, termasuk seberapa banyak koin yang kalian punya, bisa diubah dan dimanipulasi kapan aja secara sepihak, tanpa perlu verifikasi dari luar. Lanjut ke bagian 3, ilmu dan algoritma yang dibuat-buat. Kalian mungkin sempat kepikiran, tapi kan mereka sering banget pakai istilah matematika canggih. Benar banget, mereka sering pamerin istilah kayak Enhanced Euler's Shield, Quantum Algorithm, atau Consensus Matrix. Kedengarannya futuristik banget kan? Tapi lucunya, pas para penyelidik ngecek istilah-istilah ini di database akademis global yang kredibel, hasilnya nihil. Istilah mentereng ini terbukti cuma strategi branding karangan belaka, murni ilmu jadi-jadian. Dan hasil audit ilmiah ini bener-bener ngerontokin semua klaim mereka. Republik GCV ini gagal total menuhin syarat dasar ilmu komputer buat diakuin sebagai blockchain. Nggak ada buku besar publik, nggak ada hash transaksi, dan pastinya datanya bisa seenaknya diubah. Gagal total di semua lini. Masuk ke bagian 4, resiko siber dan pola penipuan. Nah, seiring runtuhnya ilusi teknologi mereka, laporan ini ngebawa kita ke arah yang lumayan ngeri, karena ini udah menyangkut soal keamanan dan manipulasi pengguna. Buat kalian yang aktif interaksi di platform ini, kalian harus ekstra hati-hati. Risiko siber yang dihadapi itu masuk kategori menengah sampai tinggi loh. Ini termasuk penculian password secara diam-diam, pelacakan sesi, sampai pengambilan sidik jari perangkat digital kalian tiap kali kalian masuk ke sistem mereka. Buat bikin ilusinya tetap meyakinkan, mereka tuh mainin trik psikologis. Mereka bikin desain web yang ribet dan pakai penjelajah blok palsu biar kelihatan canggih. Terus mereka juga bikin gelar-gelar palsu kayak presiden buat nekan komunitasnya yang dipanggil warriors. Ini semua murni taktik manipulasi biar penggunanya percaya buta. Sekarang kita sampai di bagian kelima, bukti paling telak. Mari kita buka temuan paling krusial dari laporan forensik ini yang jadi paku terakhir di peti matinya. Buktinya udah nggak bisa dibantah lagi.
Karena sistem ini secara absolut nggak punya elemen kriptografi dasar. Maka secara ilmu komputer, ini cuma simulasi web terpusat. Titik. Bukan jaringan desentralisasi dan jelas bukan blockchain. Selain itu, laporan forensik ini juga nekenin satu fakta dengan sangat keras dan jelas. Republik GCV itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan Pi Network. Ini otomatis motong semua rumor dan klaim palsu yang sengaja dibikin buat numpang tenar. Jadi pada akhirnya, kesimpulan ilmiahnya adalah platform ini tuh cuma sekedar platform teknologi abal-abal yang dibungkus ilusi digital. Cuma cangkang luar yang mensimulasikan visual kripto tanpa ada implementasi teknis sama sekali di baliknya. Gara-gara fakta arsitektur yang nggak bisa dibantah ini, para ahli ngeluarin peringatan darurat buat kita semua. Stop login ke sistem mereka mulai dari sekarang dan jangan pernah nyerahin data pribadi kalian ke server terpusat yang mereka kendalikan itu. Nggak ada jaminan aman sama sekali. Pelajaran paling penting yang bisa kita ambil dari bedah digital kita hari ini adalah betapa krusialnya ngeverifikasi teknologi di balik sebuah platform. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan mendasar yang harus kita pikirin bareng-bareng. Di dunia yang makin penuh dengan ilusi digital kayak gini, gimana cara kalian memverifikasi keaslian investasi kripto kalian berikutnya sebelum kalian nyerahin aset dan data yang berharga? Tetap waspada dan teruslah belajar ya.